Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriani Inaya dengan NPM 190111822 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Pengaruh Keragaman Gender dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Penelitian ini didasari oleh beberapa fenomena, di antaranya yaitu menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan pajak global berpotensi hilang sekitar 3,360 triliun per tahun akibat adanya praktik penghindaran pajak melalui langkah pemindahan keuntungan usaha antar negara. Selanjutnya, menurut Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga 4,86 miliar US dollar atau setara dengan 67,6 triliun per tahun. Selanjutnya pada tahun 2019, lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British America atau BAT telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bantul International Investama dengan pemindahan keuntungan di negara Indonesia. Selanjutnya, hipotesis pada penelitian ini yaitu H1. Keragaman gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak. H2. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, metode penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu keragaman gender, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Populasi pada penelitian ini yaitu terdapat 60 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2020. Sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sehingga terdapat 12 perusahaan dengan data selama 4 tahun, maka jumlah sampel yaitu 48 sampel. Selanjutnya, rancangan pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji normalitas, lalu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolenialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu menggunakan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya, pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji T. Lalu menggunakan koefisien determinasi. Hasil dari uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametric test one sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai asymptote to targetnya 0,2. Artinya nilai asymptote to targetnya lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi secara normal. Lalu uji multikolenialitas diperoleh nilai VIF-nya 1 dan nilai toleransinya 1. Maka artinya nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolenialitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas dapat dilihat dari diagram scatter plot bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas angka 0 dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Diperoleh nilai Darwin-Watson yaitu sebesar 2,232. Sehingga diperoleh nilai DU dari tabel Darwin-Watson sebesar 1,62 dan diperoleh nilai 4 min DU sebesar 2,38. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai DU berada di antara nilai DU sampai dengan 4 min DU, sehingga dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda. Terdapat rumus penghindaran pajak sama dengan min 1,009 plus 0,463 Kg plus 0,042 UP. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Dari hasil uji F, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,02, artinya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, berdasarkan dari hasil uji T, diperoleh nilai signifikan variabel keragaman gender yaitu sebesar 0,006, artinya menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel keragaman gender berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Lalu diperoleh nilai signifikan variabel ukuran perusahaan yaitu sebesar 0,017, artinya hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, koefisien determinasi. Besarnya pengaruh variabel keragaman gender dan ukuran perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak yaitu sebesar 0,243 atau 24,3%. Sedangkan sisanya sebesar 75,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan menggunakan rumus beta x zero order. Terdapat pada tabel koefisien determinasi parsial diperoleh bahwa variabel keragaman gender memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 13,8% dan variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 10,5%. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini yaitu